jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok ketika kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu 27 September lalu menyeret dirinya ke dalam kasus penistaan agama. Sejumlah tokoh agama dan elemen masyarakat melaporkan Ahok ke Bareskrim Mabes Polri. Pelaporan ini berkaitan dengan video berisikan pidato Ahok yang dianggap menyinggung umat Islam yang tersebar di media sosial YouTube. Dari catatan kepolisian, setidaknya ada 14 laporan yang diterima Bareskrim terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok tentang Al-Maidah 51. Saya melaporkan untuk menjerat Ahok agar kejadian ini tidak pernah terjadi lagi oleh pemimpin-pemimpin yang di luar Islam untuk melakukan coba-coba, yaitu menafsirkan ayat yang memang bukan haknya, yang memang bukan tempatnya. Bahwa ucapannya itu diliput oleh media. Nah, ini bisa dikenakan dalam Undang-Undang ITE. Cepat dan profesional. Aksi menuntut hukum Ahok pun terus disuarakan. Pada tanggal 14 Oktober 2016, ribuan anggota FPI melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur DKI Jakarta. Kabak Reskrim sudah berkomitmen atas nama Mabes Polri bahwa yaitu Ahok akan diproses. Kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok akan diproses. Aksi demo FPI menuntut pihak kepolisian untuk segera memproses dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Menanggapi aksi demo ini, Ahok mendatangi kantor Bareskrim guna memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada umat Islam. Dalam pernyataannya, Basuki Cahayapurnama menjelaskan dirinya tidak ada niat untuk melecehkan agama dan menistakan agama Islam. Apalagi saya sebagai seorang politisi kan, saya mau ikut calon gubernur. Kalau saya memusuhi umat Islam, memusuhi menghina Al-Quran, atau itu mana mungkin saya bisa dapat suara gitu loh. Nah itu makanya saya kira perlu saya klarifikasi. Yang pasti tidak ada dalam niat saya atau apapun untuk apa yang menyinggung ulama. Nggak ada sama sekali saya singgung ulama. Saya kira kalau dilihat semua video semua jelas, nggak ada singgung ulama. Nah saya juga sampaikan bahwa tentu ketidaknyamanan ini saya sampaikan mohon maaf ada yang tersinggung. Nah tapi tidak ada niat saya untuk menista agama, menghina Al-Quran atau menghina umat muslim. Apalagi menghina ulama. Saya juga punya teman banyak yang ustadz, kiai juga ada beberapa yang kenal. Nah, jadi tidak ada niat itu sama sekali. Ahok menyebutkan kunjungannya ke Bareskrim kali ini atas inisiatif sendiri, tanpa dorongan dari siapapun. Lambannya penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok memicu reaksi umat Islam. Jutaan umat Islam dari berbagai daerah berkumpul di Jakarta untuk melakukan aksi damai bela Islam 4 November lalu. Jutaan umat mendesak pemerintah segera memproses hukum Ahok sesuai dengan fatwa MUI yang telah menyatakan Ahok menistakan agama Islam.
Sejak dini hari hingga siang, tak henti-hentinya peserta aksi damai datang dan berkumpul di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Ribuan peserta mulai melakukan aksi damai setelah melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu. Para peserta aksi damai ini mengeluarkan aspirasi di depan Istana Negara. Mereka berharap dapat bertemu Presiden Joko Widodo agar Presiden segera turun tangan mengenai kasus dugaan penistaan agama. Menjelang Sabtu dini hari, Presiden Joko Widodo akhirnya melakukan konferensi pers. Ia berjanji akan memproses hukum Ahok seadil-adilnya. Proses hukum terhadap saudara Basuki Cahayapurnama akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan. Saat ini proses hukum Ahok tengah berlangsung. Benarkah Ahok bersalah terkait dugaan kasus penistaan terhadap agama? Ikuti terus Modus di segmen selanjutnya.